Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Azizul Hakiki SHMH, merupakan dosen pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 07 12 10 9203. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu atau saya ajar, yaitu hukum pidana korupsi yang termasuk dalam rumpun keilmuan hukum pidana. Tujuan dari dibuatnya video presentasi ini yaitu sebagai pernyataan diri dosen pada unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa kita kenal dengan PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Baik, tentang deskripsi mata kuliah hukum pidana korupsi ini, yaitu mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Dibagi dengan 14 kali pertemuan, ya, yang mana pada setiap pertemuan itu sudah ditetapkan materi-materi apa yang akan disampaikan. Untuk mengawali, yaitu mata kuliah ini memiliki deskripsi membahas tentang sejarah, ruang lingkup, pengertian, dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang menyangkut tentang keuangan negara, yang tertera pada pasal 2 dan pasal 3. Kemudian tindak pidana korupsi terkait suap menyuap, tindak pidana korupsi terkait penggelapan dalam jabatan dan pemerasan, tindak pidana korupsi terkait perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga tentang modus operandi dalam tindak pidana korupsi, serta membahas tentang hukum acaranya. Ya, pada mata kuliah ini memiliki dua tujuan capaian pembelajaran, yaitu yang pertama capaian pembelajaran lulusan prodi atau CPL prodi, yaitu yang pertama memperlihatkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi dan pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab ahli hukum yang humanis dan memiliki tanggung jawab. Kemudian memiliki pengetahuan hukum Indonesia sehingga mampu menjadi praktisi hukum yang kompetitif dalam perkembangan hukum di era globalisasi. Memiliki pengetahuan dan kemahiran berpikir yuridis futuristik yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus hukum. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan hukum pidana material dan hukum pidana formil dalam tindak pidana korupsi, mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang nyata dengan dihubungkan dengan teori-teori hukum pidana dengan berdiskusi secara berkelompok, dan mampu berargumentasi hukum tentang persoalan-persoalan hukum pidana korupsi. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa mata kuliah ini dibagi menjadi 14 kali pertemuan, yaitu dengan perincian sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, sebagaimana selayaknya mata kuliah yang lain, pertemuan pertama adalah sebagai pembuka dari rangkaian perkuliahan selama 1 semester, yaitu membahas tentang kontrak perkuliahan, tentang referensi-referensi yang akan dipakai selama 1 semester, dan kemudian tentang tata cara penilaian dan tata cara pemberian tugas dan ujian. Lanjut kepada pertemuan kedua, membahas tentang sejarah tindak pidana korupsi, ruang lingkup tindak pidana korupsi, pengertian tindak pidana korupsi, dan bentuk atau jenis-jenis tindak pidana korupsi. Bergeser kepada pertemuan ketiga, fokus membahas tentang melawan hukum, khususnya pasca
adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2006. Kemudian membahas tentang penyalahgunaan wewenang, membahas tentang pengertian keuangan negara dan perekonomian negara, membahas tentang kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti. Bergeser kepada pertemuan keempat, yaitu fokus membahas tentang pasal suap menyuap, yaitu terdiri dari pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13. Lanjut kepada pertemuan kelima, fokus membahas tentang penggelapan dalam jabatan dan pemerasan, yang mana tertera pada pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12. Kemudian lanjut kepada lanjut kepada pertemuan ke-6, fokus membahas tentang perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan, yang mana itu diatur pada pasal 7 ayat 1 huruf A, B, C, dan D, kemudian pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf H, dan pasal 12 huruf I. Selanjutnya pertemuan ke-7, fokus membahas tentang gratifikasi yang ada dalam pasal 12B junto pasal 12C. Setelah dilaluinya 7 kali pertemuan, kemudian akan diadakan ujian tengah semester, dan setelah ujian tengah semester selesai diadakan, akan lanjut kepada perkuliahan pertemuan ke-8, yang mana pertemuan ke-8 membahas tentang tindak pidana lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Mengingat banyaknya perbuatan pidana lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, maka tidak cukup dibahas pada satu pertemuan. Oleh karena itu, khusus tentang ini dibahas melalui 2 pertemuan, yaitu pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9. Lanjut kepada pertemuan ke-10, fokus membahas tentang modus operandi dalam tindak pidana korupsi. Pertemuan ke-11, fokus membahas tentang penyidikan tindak pidana korupsi. Pertemuan ke-12, fokus membahas tentang penuntutan tindak pidana korupsi. Berlanjut ke pertemuan ke-13 tentang pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi. Dan kemudian pada pertemuan terakhir atau pertemuan ke-14, yaitu review dan diskusi seputar materi perkuliahan yang telah dilalui selama 1 semester. Hal ini dilakukan untuk persiapan sebelum menghadapi ujian akhir semester. Nah, demikianlah 14 pertemuan yang akan dilalui selama 1 semester, dan kemudian untuk menempuh mata kuliah ini, hukum pidana korupsi, ada prasyarat yang harus dilalui, yaitu mahasiswa harus sudah mengambil mata kuliah hukum pidana dan hukum acara pidana dan harus lulus. Kemudian perkuliahan ini selama 14 kali pertemuan tersebut menggunakan metode pembelajaran, yaitu yang utama adalah metode ceramah, kemudian dengan menggunakan alat-alat bantu perkuliahan seperti LCD proyektor, atau dalam hal-hal tertentu bisa dilaksanakan perkuliahan secara daring atau online melalui Zoom atau Google Meet. Kemudian untuk menunjang mata kuliah ini diperlukan beberapa referensi-referensi yang sudah banyak beredar di toko-toko buku yang fokus membahas tentang hukum pidana korupsi, yang itu bisa dipilih sesuai kesukaan mahasiswa, ya. Jadi mahasiswa dibebaskan memilih referensi mana yang mereka suka. Demikianlah
deskripsi singkat atau pemaparan singkat dari saya, Azizul Hakiki SHMH, tentang mata kuliah Hukum Pidana Korupsi. Maka selanjutnya, setelah ini akan saya tampilkan video pembelajaran saya di kelas tentang mata kuliah Hukum Pidana Korupsi. Terima kasih, silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, ya, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Mulai. Doa selesai. Baik, siang hari ini kita memasuki pertemuan kedua, ya. Jadi setelah kita minggu lalu itu melaksanakan pertemuan pertama yang mana waktu itu kita membahas tentang beberapa perkuliahan, ya, kemudian referensi-referensi apa yang akan kita pergunakan selama pembelajaran satu semester ke depan, ya. Maka pada perkuliahan kedua ini kita akan membahas tentang sejarah tindak pidana korupsi, pengaturannya seperti apa, ya, kemudian sejarah penanganannya seperti apa, sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya. Jadi sekarang pertemuan kedua kita membahas tentang. Oke, ini kita bisa lihat bersama-sama pada tampilan slide pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jadi seperti ini, ya. Yang pertama itu peraturan pembahasan militer, ya, nomor sekian tentang pemberantasan korupsi. Ini pasti mengundang suatu pertanyaan dari saudara-saudara sekalian, kenapa tuh pengaturan pembahasan militer yang menangani korupsi? Ya, kan? Jawabannya seperti ini. Itu kelihatan tahun berapa peraturan ini dibuat? Yaitu 1957. Yang mana tahun 1957 itu dekat dengan 1965. Yang mana pengaruh militer itu masih sangat kental karena masih dekat dengan kemerdekaan, ya, masih dekat dengan Indonesia lepas dari penjajahan. Jadi sebagai sebuah negara yang baru, ya, yang tata pemerintahannya belum terbentuk dengan baik, maka militer juga berfungsi dalam penegakan pemerintahan. Ya, dampaknya begitu, ya. Jadi seperti ini peraturan pembahasan militer ini, ya. Kedua, peraturan pembahasan militer nomor ini tentang pendidikan data militer. Artinya apa? Kalau yang pertama itu bicara tentang aturan korupsinya, yang kedua bicara tentang penelusuran data-data yang diduga sebagai hasil korupsi. Nah, jadi kan apa? Ya, kita dalam hukum pidana itu ada hukum pidana, ada hukum acara pidana, kan begitu, ya. Ya, sama seperti ini begitu. Ya, jadi kemudian yang ketiga peraturan pembahasan militer tentang penyitaan dan perampasan data benda. Ini hukum acara yang terpisah-pisah. Jadi tidak mungkin hukum acara dan hukum material itu jadi satu. Ya, ini sudah kita bahas di perkuliahan hukum pidana, sudah selesai di semester yang lalu. Nah, seperti ini. Jadi kemudian yang keempat ini tentang pengusutan, penuntutan, pemisahan korupsi dan sekitar data benda. Ya, kemudian peraturan pemerintah baru tentang penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Nah, ini masih ada lagi selanjutnya. Nah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini sudah cukup lama, ya, mulai tahun 71 sampai juga diganti tahun 99. Artinya, ya, undang-undang ini tergolong efektif untuk menanggulangi korupsi pada saat itu.
diganti, nggak dirubah aja. Seperti yang sudah pernah saya singgung pada pemilihan yang lalu yang terdahulu ya, karena substansi dari undang-undang itu yang diganti mencapai lebih dari 50%, maka harus dibuat undang-undang yang baru, ya kan? Kalau undang-undangnya substansinya yang diganti tidak sampai 50%, tidak perlu membuat undang-undang baru, cukup undang-undang perubahan, ya kan? Kan banyak ya kita bisa melihat undang-undang nomor berapa tentang perubahan atas undang-undang, nah bedanya di sini. Karena yang diganti substansinya lebih dari 50%. Oke ya. Kemudian, nah ini contoh undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2009. Karena dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 itu yang berubah hanya sedikit. Makanya pakai undang-undang perubahan atas. Seandainya yang di sini yang dirubah itu lebih dari 50%, maka undang-undang yang 31 tahun 99 itu sudah dipakai. Ya. Jadi jangan sampai salah. Juga undang-undang ini masih dipakai semua. Ya. Jadi saling mengisi. Gitu. Nah, ini saya bicara tentang sejarah pengaturan. Ya. Kita lanjut ke sejarah penanganan. Itu tadi saya bicara aturannya. Aturan yang mendasari ya diberantasnya tindak korupsi di Indonesia. Sekarang ini penanganannya, tindakannya. Mulai dari yang pertama ada yang namanya operasi budi. Ya kan? Ini tentang Orde Lama ya. Operasi budi ini adalah kegiatan dari penerapan dari aturan yang tadi itu tentang penguasaan militer ya, undang-undang tahun 60 ini dilaksanakan melalui operasi budi itu kegiatan itu. Nah terus ini tim pemberantasan korupsi TPK dibentuk Presiden Soeharto melalui Kepres tahun 1967. Nah tim tersebut terdiri dari jaksa agung, dan ada lagi komisi 4 ya kan? Ada lagi komisi anti korupsi atau KAK. Ya kenapa bisa beda? Karena kita tahu Orde Baru itu baru 2 tahun, jadi pemerintahan yang sangat panjang. Otomatis ya dia pemerintahan Orde Baru juga concern salah satunya terhadap pemberantasan korupsi. Karena panjangnya pemerintah 32 tahun itu, maka kegiatan-kegiatan pemberantasan korupsi juga banyak. Kenapa sampai muncul seperti ini? Itu. Beda lagi dengan pemerintahan cuma 5 tahun atau 10 tahun. Berbeda. Nah, ada operasi penertiban atau OPSTIP. Ya, ada 3 bulan pemberantasan tindak korupsi. Ini ya, ini bisa sambil dibaca ya. Terus kemudian ada komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara-negara. Ya karena namanya penyelenggara negara, dia itu erat dengan yang namanya kewenangan, erat dengan yang namanya keuangan negara. Maka semakin besar kewenangan yang diberikan, itu semakin besar pula kemungkinan untuk melaksanakan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang atau dalam konsep administrasi negara yang adalah betul mendukung. Saya harap masih ingat ya materi hukum administrasi negara, ya kan? Penyalahgunaan wewenang. Apa tindak pidana korupsi? Kita ngomong korupsi, artinya apa korupsi itu? Ya kan? Ya korupsi, ya itu korupsi. Terus pertanyaannya apa korupsi? Ya kan? Ini ada yang bilang ini lebih, ya
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dilakukan. Di pasal 3 ya hampir sama. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, ya kan hampir sama. Artinya apa? Korupsi itu ya ini melawan hukum, melakukan perbuatan terkait diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi, ya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang korupsi dari ini unsurnya itu pasal 3 sama aja, hanya dia beda nih. Ini karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Di sini nggak ada bicara jabatan atau kedudukan, ya, kewenangan, menyalahgunakan kewenangan. Di sini nggak ada. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya atau menyampaikan komentar, boleh saya persilakan. Oh ya, silakan. Namanya siapa? Arif, Pak. Arif. Ya, silakan. Silakan Arif. Mungkin bertanya Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, ya sedikit banyak kalau kita mendengar kata-kata korupsi itu dengan dana yang besar, yang itu Pak ya. Namun di sisi lain tidak bisa apa ya, kita temui juga di kalangan masyarakat bahwa ada salah satu kelompok atau PKK. Dalam PKK ini kan ada yang namanya arisan, Pak. Dari arisan tersebut, entah dari salah satu anggota atau ketua, nilai uangnya itu bisa dibilang korupsi, Pak. Kalau nilainya kecil, ya tidak seberapa besar. Oke. Cuma itu, Pak. Ya, pertanyaan yang bagus, ya, dari Arif, ya, luar biasa. Biasa juga, Pak. Oke, nilai uang arisan, uangnya ditilep, dia dipasari membawa uangnya ditilep, ya kan? Kita cocokkan di sini. Uang arisan itu sebenarnya dari mana? Dari iuran anggota arisan, ya kan? Uangnya putar. Pertanyaannya, bisa dikategorikan korupsi nggak? Ya kan? Korupsi ini, ya, secara melawan hukum, melakukan perbuatan terkait diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini dikunci di sini korupsi. Ya. Pertanyaannya, arisan itu uang negara atau bukan? Nah, bukan. Ya udah jawabannya itu. Berarti bukan termasuk korupsi. Tetapi kalau bukan termasuk korupsi, ya, terus pasal apa yang bisa menjerat? Sedangkan nilai itu nggak boleh. Ya kan? Bagaimana? Itu kita bisa menemukan namanya KUHP. Di situ ada pasal penggelapan, ada pasal penipuan. Yaitu nanti kita pelajari lebih lanjut mana unsur-unsur yang mencocoki, dan begitu. Yang jelas perbuatannya sama-sama nilai, tapi nggak bisa dimasukkan di sini karena ini sudah diuji di merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya, gitu kan. Contoh lagi misalkan apa? Negara ini perusahaan swasta, duitnya dibilang juga. Orang awam masih bilangnya korupsi, itu korupsi, ya, korupsi, ya kan? Nah, tapi kan yang namanya orang awam ya nggak baca buku, ya nggak apa-apa, bilang seperti itu. Tapi kita yang di sini jangan sampai
tukang becak korupsi, apa senang korupsi? Ya kan? Kalau kepala dinas korupsi, bisa dia punya kewenangan, ya kan? Dia pejabat, itu, ya. Nah, jadi saya harap setelah kita menyelesaikan pertemuan kedua pada hari ini, kita minimal kita bisa membedakan dua ini. Ya, perbuatan itu korupsi atau enggak. Nah, itu kita bisa membedakan. Atau siapa yang bisa menyalahgunakan wewenang? Ya, kita minimal bisa tahu itu. Baik, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada siang hari ini ya. Kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya, yaitu minggu depan. Ya, minggu depan saya harap saudara-saudara bisa hadir ya, walau tidak ada yang bolos, supaya saya bisa menyampaikan apa itu dengan utuh dan tidak ada mahasiswa yang tertinggal materi saya. Oke, saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Bila ada kalimat yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.